everyone, good morning. Today I want to present topic about buku besar. First of all, let me introduce my name. My name is Sinta Fadila with MPM 25411068 from Management 25A. Okay, the first is pengertian buku besar. Sebenarnya buku besar itu adalah tempat untuk mengelompokkan transaksi keuangan berdasarkan jenis akunnya. Nah, setiap akunnya memiliki halamannya tersendiri yang menunjukkan perubahan saldo akibat transaksi dalam periode tertentu. Terus yang kedua itu fungsi buku besar. Yang pertama itu untuk menyusun data keuangan berdasarkan akunnya. Nah, yang kedua itu menjadi dasar penyusunan neraca saldo. Nah, yang ketiga itu mempermudah pengawasan terhadap posisi keuangan. Yang keempat, membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Nah, jurnal adalah tempat mencatat transaksi pertama kali kan. Nah, buku besar itu adalah tempat memindahkan atau mengelompokkan transaksi yang berasal dari jurnal tersebut. Jurnal berfungsi itu sebagai catatan harian, sedangkan buku besar berfungsi seperti rekapan data mingguan atau bulanan. Dengan kata lain, jurnal mencatat peristiwa, buku besar ini menyusun hasil per akunnya. Kemudian bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada beberapa bentuk penyajian buku besar. Yang umumnya digunakan bentuk T atau T account sederhana terdiri dari sisi debit dan kredit. Yang kedua, membentuk kontrak di mana menempatkan debit di kiri dan di kredit kanan. Bentuk stafel atau vertikal seperti data disusun dari bawah ke secara kolom. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur posting ke buku besar. Yang pertama itu identifikasi akun yang terpengaruh dalam jurnal yang ada di jurnal. Nah, yang kedua itu tentukan sisi debit dan kredit di setiap akunnya. Yang ketiga, pindahkan atau posting nominal dari jurnal ke buku besar sesuai akun. Yang keempat, hitung dan perbarui saldo setiap bulan setiap akunnya setelah diposting. Nah, selanjutnya ada contoh pencatatan buku besar. Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah membuat jurnal umum, maka di video kali ini saya akan menjelaskan dari contoh buku besar. Ini adalah jurnal umum kita kemarin. Kita akan membuat sama seperti kemarin. Kita harus membuat copy terlebih dahulu berupa nama PT-nya. Kemudian ini ya buku besar. Kemudian periodenya. Februari 2024. Kemudian di awalan akunnya kita buat nama akunnya. Pertama kita buat kasih terlebih dahulu. Nomor akunnya adalah 101. Yang pertama itu tanggal 1 bulan 2, yaitu merupakan dari modal. Kita tulis dari modal sebesar 120 juta di debit. Kemudian di sini juga kita tulis debit. Kemudian di tanggal berikutnya ada tanggal 3, itu dari utang bank, berarti kita tulis utang bank sebesar 60 juta. Terus debit di sini juga. Kemudian kalau di sini debit dan ini debit berarti ditambah, kalau di sini kredit, di sini debit maka dikurang. Berarti 160 ditambah 60 adalah, berarti hasil adalah 180 juta. Kemudian di tanggal berikutnya ada di tanggal 7 bulan 2 itu dari Prive ya, sebesar 8 juta dan dia dikredit. Nah, kalau seperti ini kita dikurang, berarti 180 juta dikurang 8 juta. Itu berupa 172 juta rupiah. Kemudian di tanggal berikutnya ada tanggal 10
belum 2 dari pendapatan. Tulis pendapatan sebesar, nah kemudian itu dari beban gaji sebesar 18 juta. Kita taruh di kredit juga ya, kalau di itu di kredit maka kemudian dikurang 172 dikurang 18 123 jadi 154 juta 154 juta aja ya. Kemudian dari tanggal 2 ada tanggal 12 dari pendapatan sebesar 42 juta itu di debit, maka dia tambah ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 196 juta. Kemudian tanggal berikutnya itu tanggal 15 bulan 2 dari peralatan bisa 3 juta tetap di kredit ya. Nah itu dikurang, jadi hasil adalah 93 juta. Kemudian di tanggal berikutnya adalah tanggal 18 itu dari utang bank sebesar 15 juta di kredit. Kemudian kita kurang lagi, jadi hasilnya adalah 178 juta. Kemudian tanggal 20 bulan 2 dari beban sewa 104 juta, kita kurangi lagi 22, jadi hasilnya 54 juta. Dan di tanggal berikutnya ada 22 bulan 2 dari pendapatan lagi besar 9.800.000. Nah kita tambah dengan 9.800.000. Jadi hasilnya 163.800.000. Kemudian tanggal berikutnya ada tanggal 26 dari beban listrik dan air sebesar 1.250.000. Nah kita kurangin kembali, dia hasil 162.550.000. Terakhir itu tanggal 28 dari pendapatan lagi sebesar 7.600.000. Jadi kita tambah 7.600.000. Jadi ada 170 juta plus 50. Ini dari kas. Kemudian kita lanjut di peralatan, karena di sini ada peralatan di tanggal 15. Kita tulis dulu peralatan nomor akunnya, kemudian kita tulis keterangannya. Peralatan itu di debit ya sebanyak 6 juta rupiah, kan kita taruh di debit lagi. Kemudian akun kedua adalah utang, yaitu pertama ada utang bank, akunnya ada 201. Sudah tanggal 2 dia utang, kita tulis keterangannya, terus 60 juta di kredit, kemudian 60 juta kembali. Nah di tanggal 18 bulan 2 itu dia membayar utang bank sebanyak 15 juta di debit ya. Kemudian kita kurangin 60 dikurang 15, jadi hasilnya 45 juta rupiah. Kemudian selanjutnya adalah utang usaha, nomor akunnya adalah 202. Itu di tanggal 15 bulan 2 utang usaha
sebesar 3 juta. Terus dikredit 3 juta. Kemudian akun selanjutnya itu adalah modal. Kita tulis dulu nomor akunnya. Di tanggal 1 dia menyetorkan modal sebanyak 120 juta rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian ada Prive, nomor akunnya di tanggal 7 ya teman-teman. Prive sebesar 8 juta dia mengambil Prive ya. Kemudian akun selanjutnya adalah pendapatan, nomor akunnya adalah 401. Pertama dia dapat pendapatan di tanggal 12 sebanyak 42 juta. Kemudian di tanggal 22 dia mendapatkan pendapatan lagi ya 9.800.000. Kemudian kita tambah biasanya 51 juta sebesar 51.800.000. Kemudian di tanggal 28 saya mendapat pendapatan lagi sebesar 7.600.000. Kemudian ditambah jadi hasilnya 59.400. Kemudian ada beban. Pertama beban gaji terlebih dahulu. Nomor akunnya dia ada di tanggal 10, ada bayar gaji karyawan sebesar 18 juta di debit ya teman-teman. Terus di sini debit juga, nggak boleh berbeda ya. Kemudian ada beban sewa 502 dari tanggal 20 ya, bayar sewa saya 24 juta. Di sini juga 24 juta. Kemudian ada beban listrik dan air. Nomor akunnya tanggal 26 bulan 2 dan air. Nah, seperti inilah pencatatan buku besar. Dikelompokkan per akun ya teman-teman, dan diberi nomor akunnya, jangan lupa. Selanjutnya ada manfaat buku besar. Yang pertama itu untuk membantu mengontrol saldo setiap akun. Yang kedua menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga mempermudah pemeriksaan transaksi saat audit. Nah, selanjutnya ada kesimpulan presentasi. Yang pertama itu buku besar merupakan alat penting dalam akuntansi yang berfungsi untuk mengelompokkan dan merangkum transaksi keuangan dari jurnal. Tanpa buku besar, laporan keuangan tidak akan bisa disusun dengan benar. Thank you for this video. I hope this video can help you make to understand about buku besar. So see you in the next video. Thank you.